Nah, saya hanya menyampaikan analogi kasus ini. Nah, ini ya, HP ini sebelah kiri ini satu bajakan, satu asli. Bajakan ini, menurut peneliti, ini yang digunakan oleh Joko Widodo disampaikan ke KPU, bajakan ini. Nah, peneliti menyatakan, Pak, HP Bapak itu yang Bapak setorkan, itu bajakan. Ini. Nah, yang punya HP asli, dia bilang, aku punya HP asli, tapi nggak pernah ditunjukkan yang asli ini apakah asli. Dia hanya simpan bahwa aku punya. Nah, dia bilang tambahan percaya pokoknya. Nggak percaya lah. Nah, kalau nggak percaya jadilah termul, maka Bapak datang ke sana dikasih lihat. Kasih lihat kalau Bung Hersu mau lihat, jadi termul dulu. Nama saya belum ganti, bukan Hersu, Refli. Refli, Bung Rena, berarti belum termul. Saya salah pasal. Nah, jadi ini contoh kepada publik, ini yang diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa HP ini bajakan 99,9% bajakan, tapi dibantah ini aku punya yang asli. Nah, publik menanyakan apakah HP yang Bapak serahkan itu sama dengan yang Bapak katakan asli? Kan nggak pernah menyatakan. Terus kenapa Bapak marah kalau kami teliti yang bajakan? Kalau Bapak marah teliti bajakan berarti itu punya Bapak dong, ya kan? Kenapa Bapak marah? Kalau Bapak bukan itu punya Bapak, maka tunjukkan ada yang asli, selesai. Artinya, pernah terjadi, nah, sangat patut diduga bahwa takut sekali bahwa yang di store itu memang bajakan. Asli kalau ada pun disimpan. Karena bukti lah, kurang apa lagi. Megawati sudah menyatakan, sampaikanlah kayak nggak asli, selesai masalah. Prof. Jimli menyatakan, ya sampaikanlah yang asli, kan selesai. Semua juga teman-teman yang berjuang ini menyatakan sampaikan saja yang asli, maka selesai. Nah, jadi sangat susah menyatakan dia jadi tersangka, padahal yang diteliti adalah kaset HP bajakan yang di store. Tapi dia tidak pernah mengakui itu HP dia. Dia hanya menyatakan aku punya. Nah, aku punya. Jadi, nah ini nggak pernah. Nah, kenapa dia marah? Nah, jadi itu perumpamaan yang sangat aneh bahwa orang yang diduga ini meneliti HP bajakan yang tidak tahu milik siapa yang membajak, tapi yang punya HP asli marah. Namaku dirusak dan dipermalukan apa sedalam-dalamnya, kayak gitulah kata-katanya. Nah, terus yang punya HP bajakan ini berarti dia dong kalau gitu. Nah, kalau dia berarti selama ini dia menggunakan HP bajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dimanapun guys berada, semoga sehat selalu ya. Begini guys, kemarin kan barusan dilaksanakan sidang Komisi Keterbukaan Informasi Publik yang menghadirkan KPU Pusat. Asik guys, tolong dengarkan hingga akhir dan ikuti ya. Begini guys, itu adalah merupakan sidang yang kesekian kalinya, di mana sidang-sidang sebelumnya menghadirkan lembaga yang berkompeten seperti UGM, Polda Metro Jaya, KPU yang saya sebutkan tadi ya. Nah begini guys, dari sidang-sidang sebelumnya itu lembaga-lembaga yang hadir hingga kemarin itu begitu kelihatan sekali mempertahankan atau enggan untuk memperlihatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Apakah itu ijazah, apakah itu transkrip nilai, skripsi dan dokumen-dokumen penunjang lainnya ya. Nah guys, anehnya begini, kesemuanya itu mempunyai alasan yang hampir sama, yang kata mereka bahwa dokumen tersebut mengandung informasi pribadi yang layak untuk dirahasiakan, Nah guys, sebenarnya rahasia apa sih yang tertulis dalam ijazah itu? Bukankah di ijazah itu cuma nama, tanggal lahir, anak siapa, dan jurusan apa? Nah guys, sendiri kalau mendaftar di mana-mana, bukankah ijazah dan transkrip nilai yang pertama kali disetorkan, bukan? Nah, bukan rahasia itu ya. Apalagi lembaga publik ya, pemimpin publik yang kita pilih itu tidak ada rahasia. Masih ingat kan bahwa dengan kata-kata jangan memilih kucing di dalam karung. Artinya apa? Kalau kita memilih pemimpin itu harus transparan orang yang kita pilih, baik orangnya pribadi, keluarganya siapa, sekolahnya di mana, rekam jejaknya seperti apa, harus terbuka. Karena kenapa? Undang-undang menghendaki seperti itu, dan kita juga menuntut seperti itu karena sebagai rakyat itu sebagai objek dari kepemimpinannya. Kalau pemimpinnya bagus, oke. Kalau pemimpinnya jelek, kita juga yang menanggung akibatnya guys ya. Nah, jadi gini guys, keengganan UGM, KPUD Pusat, KPU Pusat, KPUD, dan kemudian Polda Metro Jaya untuk menunjukkan dokumen ijazah asli Pak Jokowi itu apa sih alasannya? Apa menurut Anda guys ya? Kalau menurut banyak orang katanya, saya juga ya, apa sih? Oke, baik teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi sesuai dengan cuplikan video tersebut, di sini kita lanjutkan, kita lihat apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, di sini kita lihat katanya di sini 1.000.000% ijazahnya tetap palsu. Nah, artinya teman-teman, dalam pemikiran netizen yang katanya bahwasanya 1.000.000% pun mereka yakin bahwasanya
itu ijazah Joko Widodo adalah ijazah palsu. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, ijazah Jokowi adalah dikeluarkan oleh Pramuka. Ya, memang Jokowi bukan ya gaduh demi anak-anaknya semata. Kami rakyat jelata melihat drama Jokowi muak. Nah, teman-teman di sini, kalau ijazah Jokowi asli semua, KPU tidak perlu menyembunyikan ijazah Jokowi, dan itu pasti yang perintah dari Parcok ya. Jadi kejar terus ijazah Jokowi, semoga kebenaran segera terungkap ya. Miris sekali bangsa kita sekelas profesor ahli hukum sampai dengan jenderal berhasil ditipu seorang tukang kayu ya, yang engkau insinyur lulusan universitas terkemuka di Indonesia. Nah, di sini teman-teman, masyarakat terima kasih sama Dian Sandi. Pertama posting ijazah Jokowi, foto kopi warna. Jadi KPU, Rektor Emilia tinggal nunggu balasan dari Allah. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman, Kepolisian Republik Indonesia harus bersikap adil dan tegas. Segera tangkap Jokowi untuk proses hukum yang lebih lanjut karena telah menggunakan ijazah palsu untuk mendaftarkan sebagai calon wali kota Solo dan calon presiden Republik Indonesia dari 2014 dan 2019. Jadi, bagi masyarakat yang terfiliasi, kepentingan bersama pejabat busuk dan kotor pasti tidak suka pada kejujuran dan kebenaran, apalagi keadilan ya. Mereka pasti mengecam dan mengumpat ERT dan Kegozinudin. Mereka bukan lagi apatis soal kepalsuan Jokowi, tetapi mereka membela Jokowi karena ya maksud tertentu agar dapat bayaran ya, dapat proyek dan tak perlu ada rasa malu lagi. Nah, di sini teman-teman, gimana mau nunjukin karena barang belum tentu ada, jadi sudah mustahil untuk bisa buat ijazah asli UGM tahun 1985 yang terkaitnya sudah ada yang almarhum ya. Jadi teman-teman, Ova Emilia balas budi karena yang menjadikan rektor Jokowi. Seharusnya Ova ditangani, Jokowi minta ijazahnya dilihat, kalau palsu minta yang aslinya, kalaupun nggak ada aslinya Ova dan Termul yang dipenjarakan ya. Selanjutnya di sini teman-teman, ayo rakyat yang jujur dan cerdas, ayo berjuanglah lawan kebohongan Jokowi, ayo hukum tegakkan keadilan juga. Biarkan kebohongan dilindungi atau dipelihara oleh para Termul yang bela kebohongan. Rakyat sudah muak dengan kebohongan Jokowi dan Termul-termulnya. Nah, kebohongan pasti terkuak, mau dibela sampai jungkir balik tetap bohong. Jadi, kalau dilanjutkan tambah parah karena jaksa dan hakim dijadikan Termul lagi seperti polisi, pengacara, relawan, jelas dong ya. Nah, betul sekali ya. Bung Said Didu HP bajakan dan HP asli. Jokowi punya HP bajakan alias ijazah bajakan ataupun buatan pasar dari Pramuka. Nah, kita teruskan di sini teman-teman ya. Pak Joko Widodo yang baik hati dan ramah dan kaya raya dan punya anak-anaknya semua jadi pejabat. Tunjukkan ijazahnya, katanya orang negarawan, kata Egy Sujana yang sangat cerdas. Nah, kemudian teman-teman, para penegak hukum sekalipun bekas presiden, kalau salah dan melanggar hukum jangan dilindungi. Nanti para penegak hukum yang gak jujur akan dihisap juga ya. Meskipun bajakan ijazah kan sudah dipakai Adem capres di KPU, artinya Jokowi gunakan ijazah bajakan dalam capres ya. Pastikan tidak sah selalu jabatan 10 tahun, adili cabut haknya, penjarakan si Joko Widodo. Nah, di sini teman-teman kita teruskan, Pak Jokowi hidup di dunia ini hanya sebentar. Kalau toh Bapak punya yang asli, segera sajalah tunjukkan biar tidak gaduh seperti ini. Ataukah memang Bapak senang melihat kegaduhan di negeri ini? Ya, Pak ingat Pak, hidup ini sebentar, segera sadar ya, sebelum terlambat. Nah, disampaikan di sini teman-teman, kalau ijazah yang sudah dilegalisir saat Pilpres yang ada di KPU dan telah diteliti palsu, maka sudah cukup menjerat Jokowi dengan memberikan dokumen palsu. Meskipun ada yang asli, masalahnya saat Pilpres telah menggunakan yang palsu, tidak usah dan tidak butuh yang asli. Cukup yang di KPU saja ya. Seharusnya sudah diputuskan di pengadilan ijazah palsu dan segera untuk ditangkap ya. Masalah belum selesai. Kalau
Dian Sandi belum dilaporkan dan diproses hukum karena sudah mengupload secara sengaja. Jadi teman-teman, di sini kita teruskan lagi, disampaikan ijazah Jokowi cuman untuk menghalau Gibran dimakzulkan karena baru 1 tahun. Jokowi mau jadi korban Gibran minimal 2 tahun karena Jokowi mengaku ijazah S1 tidak ada yang asli. Ini ciptaan di EPS Pramuka. Jokowi mengakui karena saksinya masih pada kita ataupun masih pada hidup, kita Pak Mahfud MD. Itu jelas dan tegas, kalau hukum itu jujur dan tegas, Jokowi pasti dipenjara, termul aja diam ya. Nah, di sini kita teruskan teman-teman, ijazah Jokowi palsu ya. Anak tak bisa bedakan foto pakai kacamata, itu bukan foto Jokowi, tapi menurut Termul pakai kacamata, dan yang tidak pakai kacamata adalah Jokowi. Semoga Termul dan Projo cepat waras. Nah, yang bilang Jokowi punya ijazah asli paling hanya Termul karena dibayar Mulyono, tapi yakinlah kebusukan akan terbongkar dengan sendirinya. Jadi teman-teman, masalah ijazah gak sulit asal jangan berbelit-belit. Gak perlu orang pinter ataupun orang pakar kalau emang mau jujur dan tahu rasa malu. Jadi yang salah bukan hanya Jokowi, sudah jelas tukang tipu malah dilindungi, dibela, ditutup-tutupi oleh para Termul dan penegak hukum. Para pengkhianat berkumpul bersatu padu ya. Harusnya Prabowo cepat bertindak jika ingin negara ini punya wibawa, disegani, dihormati oleh lawan dan kawan ya. Nah, kemudian teman-teman, manusia merdeka, benar sekali Bang Amang, aneh dan konyol. Aku sendiri juga heran jika yang diselidiki, diteliti itu bukan milik Joko Widodo. Tapi mengapa Joko Widodo marah dan melaporkan, bahkan ingin memenjarakan para peneliti secara ilmiah? Jadi ya, rakyat bertanya ijazah palsu apa Alsi, tapi rakyat kau penjarakan. Sugi Nur Bambang Tri, ijazah tidak pernah ditunjukkan ya. Prabowo gak mungkin berani bersikap tegas masalah ijazah Jokowi, kami rakyat kecil pun ngerti ya. Kalau ijazah palsu tidak akan diterima bekerja di perusahaan BUMN ataupun badan usaha milik negara setelah menyelesaikan kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan berbekali ijazah sarjana L1 Fakultas Kehutanan yang dimiliki itu. IR Joko Widodo diterima bekerja di badan usaha milik negara, PT Kertas Kraft Aceh ataupun Persor di Prof Aceh. Jadi dilanjutkan di sini teman-teman, aparat hukum Indonesia benar-benar bangsa kurap. Kak Jokowi bikin malu, rakyat ke mata dunia, ngurus ijazah satu orang saja bertahun-tahun tidak becus, gimana ngurus kerjaan yang sulit. Kalau Polda sudah sita ijazah Jokowi, kenapa tidak dihadirkan saja ke pengadilan? Pantas rakyat tidak puas dengan kinerja kepolisian penegak hukum yang tidak becus. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.